Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan pengisian jabatan dan pemberhentian kepala daerah. Anggota dari kelompok 5 yakni saya Laila Milatun Nasiha, Ulfa Saidatina, Dwi Arofatul Rifki, dan Diana Mutmainah. Untuk pembahasan materi, yang pertama, kepala daerah. Yang kedua, pengisian jabatan kepala daerah. Yang ketiga, pemberhentian jabatan kepala daerah. Next. Menginjak ke materi yang pertama, kepala daerah. Apa itu kepala daerah? Sesuai dengan poin ketiga dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kepala daerah adalah peran sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Next. Menurut pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, setiap daerah memiliki kepala masing-masing. Begitu halnya dengan provinsi, memiliki kepala daerah yang disebut gubernur. Untuk kabupaten memiliki kepala daerah yang disebut bupati. Sedangkan untuk kota, pemerintahan daerahnya dikepalai oleh wali kota. Dari setiap kepala daerah tersebut memiliki wakil masing-masing yang bertugas sebagai pembantu kepala daerah. Kepala daerah beserta wakilnya memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan masing-masing. Next. Kepala pemerintahan daerah otonom berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya untuk menumbuh kembangkan pemerintahan atas prakarsa inisiatif kreatif berdasarkan partisipasi masyarakat daerah untuk melaksanakan pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang dilandasi dengan kedaulatan rakyat. Harus disesuaikan dengan norma dan kaidah yang berlandaskan asas otonomi daerah. Menurut pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya. Dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Next. Yang kedua, pengisian jabatan kepala daerah. Oke, saya akan membahas terkait pengisian jabatan kepala daerah. Cara-cara pengisian jabatan kepala daerah. Pengisian jabatan kepala pemerintahan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang diangkat dengan cara pemilihan dan ada yang diangkat tanpa pemilihan. Yang pertama diangkat melalui pemilihan. Untuk pengangkatan ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu bersifat langsung oleh rakyat, maksudnya adalah rakyat akan memilih langsung kepala daerah untuk daerah mereka. Yang kedua adalah tidak langsung oleh rakyat. Dan yang ketiga adalah pemilihan bukan oleh rakyat, melainkan oleh badan-badan tertentu yang menjadi konstituen dari jabatan yang dipilih itu sendiri. Yang selanjutnya adalah diangkat tanpa pemilihan. Next. Oke, pembahasan ini masih berkaitan dengan 2 cara
pengisian jabatan kepala daerah. Untuk pemegang jabatan negara disebut pejabat negara, sedangkan pemegang jabatan negeri disebut pejabat negeri. Pejabat negara adalah orang yang menduduki atau memegang jabatan publik melalui pemilihan yang bersifat politik atau melalui pengangkatan, tetapi jabatannya itu sendiri bersifat politik. Sedangkan pejabat negeri adalah pemegang jabatan publik melalui pengangkatan yang bersifat administratif. Jabatan politik harus diisi melalui prosedur politik, sedangkan jabatan administratif diisi menurut prosedur teknis administratif. Maaf. Dalam pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia sudah pernah mengalami beberapa model pemilihan kepala daerah seiring dengan pergantian atau perubahan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Next. Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, lalu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, lalu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tata cara pemilihan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia mengalami 3 perubahan. Yang pertama adalah kepala daerah diangkat dan ditunjuk oleh pemerintah pusat, lalu berubah menjadi kepala daerah dipilih oleh DPRD, dan selanjutnya adalah kepala daerah yang dipilih secara langsung, dalam artian oleh rakyat langsung. Next. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pertengahan tahun 2005, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung. Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya tata cara pemilihan kepala daerah secara langsung ini terjadi karena adanya perubahan dalam sistem ketatanegaraan kita yang lebih demokratis, sehingga menghasilkan produk hukum yang responsif terhadap tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat, sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pemberhentian jabatan kepala daerah yang akan dijelaskan oleh Saudari Diana Mutmainah. Next. Hal-hal yang membuat kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti dari jabatannya. Next. Yang pertama, meninggal dunia. Pemberhentian gubernur atau wakil gubernur dilaksanakan dan diusulkan oleh pimpinan DPRD provinsi dalam rapat paripurna. Kepala Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Kemudian Presiden memberikan gubernur atau wakil gubernur, pemberhentian bupati atau wakil kota atau wakil wali kota dilaksanakan dan diusulkan oleh pimpinan DPRD, kabupaten atau kota dalam rapat paripurna kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Next. Yang kedua, karena permintaan sendiri. Pemberhentian gubernur atau wakil gubernur dilaksanakan oleh pimpinan DPRD provinsi dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Pemberhentian bupati atau wakil bupati atau wali kota
atau wakil wali kota dilaksanakan dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kabupaten atau kota dalam rapat paripurna kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu diberhentikan. Karena yang pertama, karena berakhir masa jabatannya atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Pemberhentian gubernur atau wakil gubernur dilaksanakan dan diusulkan oleh pimpinan DPRD Provinsi dalam rapat paripurna kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Selanjutnya, pemberhentian bupati, wakil bupati, wali kota, dan atau wakil wali kota dilaksanakan dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kabupaten atau kota dalam rapat paripurna kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Yang kedua, dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah atau tidak melaksanakan kewajiban tidak menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan atau melanggar larangan atau melakukan perbuatan tercela. Pemberhentian gubernur atau wakil gubernur diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD. Pendapat DPRD diputuskan melalui rapat paripurna DPRD. Kemudian dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung tersebut, pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur atau wakil gubernur. Presiden wajib memberhentikan gubernur atau wagub paling lambat 30 hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD. Selanjutnya, pemberhentian bupati, wakil bupati, wali kota, dan atau wakil wali kota. Pemberhentian ini diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD. Kemudian dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung, pimpinan DPRD kabupaten atau kota menyampaikan usul kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemberhentian. Menteri Dalam Negeri wajib memberhentikan bupati atau wakil bupati, wali kota, dan atau wakil wali kota paling lambat 30 hari sejak menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD. Yang ketiga, karena menggunakan dokumen atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hal kepala daerah atau wakil kepala daerah diduga menggunakan dokumen atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah berdasarkan dalam hal kepala daerah atau wakil kepala daerah diduga menggunakan dokumen atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen, DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Dengan dikeluarkan hasil penyelidikan oleh DPRD tersebut, DPRD Provinsi mengusulkan pemberhentian gubernur atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan usulan DPRD Provinsi tersebut, Presiden memberhentikan gubernur atau wakil gubernur. Begitu pula dengan pemberhentian bupati, wakil bupati, wali kota, dan atau wakil wali kota. DPRD Kabupaten atau Kota mengusulkan pemberhentian bupati atau wakil bupati, wali kota, dan atau wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan usulan DPRD Kabupaten atau Kota tersebut, Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati, wakil bupati, wali kota, dan atau wakil wali kota paling lambat 30 hari sejak diterimanya usulan dari DPRD Kabupaten atau Kota. Jadi pada umumnya mekanisme pemberhentian kepala daerah itu sama, melalui ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan dari DPRD Provinsi untuk pemberhentian gubernur atau wakil gubernur. Dan
juga dari usulan DPRD Kabupaten atau Kota untuk pemberhentian Bupati atau Wakil Bupati itu tadi. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.